tes. Papra naik dikit. Naik dikit. Atau yang merah. Cek. Satu suara. Satu. Tes, oke. Satu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, umat Katolik ya. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa tips kita semua untuk mengikuti misa online. Yang pertama, siapkanlah kuota data yang cukup. Yang kedua, siapkanlah misalkan seperti ini atau misalkan kecil dan taruhlah HP dengan posisi seperti ini. Siapkanlah juga dan juga angka lilin. Yang ketiga, pilihlah tempat yang tenang dan tidak terganggu bersama keluarga. Yang keempat, kita harus untuknya dalam keadaan bersih, sudah mandi, lalu juga menggunakan pakaian yang rapi. Yang kelima, kita mengikuti misa ini dari awal pada sampai pembuka sampai dekat menutup. Yang keenam, kita dapat mengikuti komuni tim yang paling penting pada saat kita mengangkat tim. Umat silakan mendoakan doa komuni spiritual atau doa komuni batin. Dan yang terakhir, umat tetap stay di rumah. Jalankan misa untuk Anda. Dan Anda dapat mengikuti tayangan misa online ini melalui channel YouTube Paroki Santa Maria di Anak Surga Dia dan juga Radio 102 FM. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah,
jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.
Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu, berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya lah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang tidak percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Ia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa orang banyak, dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku.
percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepada
kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku,
tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkal katanya, Bukan. Salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, "Jika ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang. orang Yahudi. Akan tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Apakah kamu tidak mengerti bahwa aku
akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka pun berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyembun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrostratos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyakanlah, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letak dekat kota,
dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku Raja Yahudi." Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenyunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengujurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkannya nyawanya. Umat dipersilakan berlutut, mari kita merenungkan wafat Tuhan.
Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh-jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, secara khusus umat di paroki Kerahiman Ilahi yang saya cintai, yang mengikuti peringatan sengsara wafat dan wafat Tuhan Yesus pada Jumat Agung ini, kita lanjutkan dengan doa umat meriah. Saudari-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan kedamaian kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah maklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita berdoa pula untuk Paus kita, Paus Fransiskus, yang sudah dipilih Allah untuk memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, supaya tetap sehat walafiat dan memimpin umat Allah dengan bijaksana. Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu beradarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah dengan kasih sayang-Mu Imam Agung yang telah Kau pilih bagi kami. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu berkembang dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk administrator diocesan kita, Pastor Martin Koayo, serta para imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memerintah dan menguduskan seluruh gereja dengan Roh-Mu. Kabulkanlah doa kami bagi para pejabat gereja. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka yang mengabdi Engkau dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdoa bagi kesatuan umat Kristen. Marilah berdoa pula untuk semua yang percaya kepada Kristus. Semoga kita semua hidup jujur dan ikhlas, sehingga dihimpun menjadi satu gereja di bawah lingkungan Allah Tuhan kita. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menyatukan mereka yang cerai-berai dan memelihara mereka yang telah bersatu padu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua orang yang Kau kuduskan dengan sakramen baptis, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa pula bagi saudari-saudara yang belum percaya kepada Kristus. Semoga mereka pun dalam terang Roh Kudus dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudari yang belum mengakui Kristus, agar mereka menemukan kebenaran dengan hidup jujur di hadapan-Mu. Semoga kami senantiasa saling mencintai dan berusaha semakin memahami misteri kehidupan-Mu, sehingga kami di tengah masyarakat menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah kita berdoa juga untuk semua pemimpin negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menuntun budi dan hati mereka seturut kehendak-Nya menuju kesejahteraan dan perdamaian sejati bagi seluruh umat manusia. Allah yang kekal dan kuasa, dalam tangan-Mu terletak nasib segala bangsa. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat pelindungan-Mu terjaminlah perdamaian dan kesejahteraan para bangsa dan kebebasan agama dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara terkasih, marilah kita juga panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa bagi saudara-saudara kita yang menderita. Semoga Ia membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan segala belenggu, melindungi orang yang dalam perjalanan, menghantar pulang orang yang merantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Dengarkanlah doa semua orang yang menjerit karena tertimpa sengsara dan kesusahan. Semoga mereka sekalian berduka cita karena mengalami belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang saya kasihi, kita lanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Saudari-saudara umat paroki Kerahiman Ilahi yang ada di rumah,
yang mengikuti peringatan sengsara wafat Tuhan pada sore hari ini, saya undang Anda untuk memandang salib Yesus, sumber keselamatan kita. Saya undang Anda di rumah sekalian untuk hening memandang Tuhan Yesus yang berkorban untuk hidup kita, menebus dosa-dosa kita.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari segala kemalangan dan berilah sekarang kedamaian. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, Anda sekalian yang mengikuti peringatan wafat Tuhan Yesus di rumah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Dari saudara yang di rumah, mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu dan akan merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putramu. Kami mohon peliharalah karya belas kasihan pada diri kami. Semoga kami karena telah ambil bagian dalam misteri Paskah, Kau perkenankan hidup penuh bakti kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara umat paroki Keiman Ilahi yang ada di rumah, saya akan memberikan berkat bagi Anda sekalian yang mengikutinya dengan di rumah dengan secara online. Saya mengundang Anda sekalian untuk menundukkan kepala Anda. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu di salib dalam rangka
dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu ini Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan